Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengendalian kualitas dengan menggunakan teknik circle. Perkenalkan, ada Resnandia Putri Setiawati dengan NBI 25, dengan saya sendiri Bulan Septia dengan NBI 56, ada Akia Febriana Santoso dengan NBI 61, Novel Andriansyah dengan NBI 138, dan Dovi Albareji dengan NBI 190. Di sini kita akan membahas tentang kualitas pelayanan. Pengukuran kualitas pelayanan yang terdiri dari standarisasi, kesenjangan pada circle, dan perhitungan, serta studi kasus yang meliputi latar belakang, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Untuk kualitas pelayanan sendiri. Kualitas pelayanan atau service quality adalah persepsi konsumen atas sekumpulan pelayanan suatu produk dan juga merupakan pintu yang penting dalam mendapatkan kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan membandingkan persepsi para konsumen terhadap pelayanan yang secara nyata mereka peroleh atau terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Dimensi kualitas pelayanan terdiri dari 5. Yang pertama yaitu reliabilitas atau keandalan. Adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang tepat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan dan menyampaikan pelayanan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua ada daya tanggap atau responsif. Berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam membantu para konsumen dan merespon permohonan mereka, serta menyampaikan kapan layanan akan dibagikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat. Dan yang ketiga ada jaminan atau assurance. Jaminan merupakan tingkah laku karyawan yang mampu membangkitkan kepercayaan konsumen kepada perusahaan dan menciptakan rasa aman bagi para konsumennya. Yang keempat ada empati, merupakan sikap perusahaan dalam memahami masalah para konsumennya dan berperilaku demi kepentingan konsumen, serta menaruh perhatian personal terhadap para konsumen pelanggan dan memiliki jam operasional yang nyaman. Yang terakhir yaitu bukti fisik atau tangible. Fisik berkaitan dengan daya tarik penampilan karyawan dan material yang digunakan perusahaan. Dalam konteks ini, sarana dan prasarana yang berkenaan dengan pelayanan konsumen yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita akan masuk ke pengukuran kualitas pelayanan, yang di mana ada standarisasi, kesenjangan pada circle, dan perhitungan. Pengukuran kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan perlu diukur setidaknya karena 3 alasan, yaitu satu, hasil pengukuran dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara sebelum dan sesudah terjadinya perubahan pada suatu organisasi. Yang kedua, pengukuran diperlukan untuk menemukan letak permasalahan yang terkait dengan kualitas. Yang ketiga, hasil pengukuran diperlukan untuk menetapkan standar pelayanan kualitas. Standarisasi kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi harapan konsumen dan kualitas layanan. Hal ini dibentuk oleh perbandingan ideal dan persepsi dari kinerja kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan atau fitness for use. Dan definisi ini sendiri memiliki 2 aspek utama, yaitu yang pertama, ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan. Kualitas yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat meningkatkan paksa pasar. Yang kedua, bebas dari kekurangan kualitas yang tinggi. Bebas dari kekurangan kualitas dapat membuat perusahaan mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi ketidakpuasan pelanggan, dan mengurangi pemborosan. Kesenjangan pada circle. Model circle menyoroti persyaratan-persyaratan utama untuk memberikan kualitas jasa yang diharapkan. Model ini mengidentifikasi lemak gap yang menyebabkan kesenjangan. Dimensi kualitas layanan. Dan berikut adalah kesenjangan pada circle. Pertama ada gap 1, yaitu gap antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen tentang harapan tersebut. Gap ini terjadi karena kurangnya orientasi penelitian, pemasaran, pemanfaatan yang tidak memadai, serta terlalu banyaknya tingkat manajemen. Dan gap 2 merupakan gap antara pandangan manajemen dan spesifikasi mutu pelayanan. Gap ini terjadi karena tidak memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, tidak memadainya standarisasi mutu yang jelas, dan tidak adanya penyusunan tujuan. Gap 3 yaitu gap antara spesifikasi kualitas pelayanan dan pemberian pelayanan kepada pelanggan.
Gap 4 merupakan gap antara pemberian pelayanan dan komunikasi eksternal. Harapan pelanggan mengenai kualitas pelayanan dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Dan terakhir ada gap 5, yaitu gap antara persepsi dan harapan pelanggan. Jika pelayanannya yang diterima lebih baik daripada pelayanan yang diharapkan atau setidaknya sama, maka perusahaan akan memperoleh citra dan dampak yang positif. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada metode SERVQUAL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan daftar atribut-atribut pelayanan yang akan diukur. Yang kedua, mengetahui pendapat pelanggan tentang atribut-atribut yang telah ditentukan. Yang ketiga, terhadap setiap responden, tentukan nilai SERVQUAL untuk setiap pertanyaan dengan menggunakan persamaan. Nilai SERVQUAL sama dengan nilai persepsi dikurangi nilai ekspektasi. Untuk mencari nilai persepsi sama dengan nilai yang diberikan pelanggan terhadap pelayanan yang mereka rasakan dari penyedia jasa. Untuk nilai ekspektasi sama dengan nilai yang diharapkan pelanggan terhadap suatu pelayanan. Yang keempat, untuk masing-masing responden, jumlah nilai SERVQUAL SIJ yang didapatkan untuk setiap dimensi, kemudian bagi jumlah tersebut dengan banyaknya pernyataan yang mewakili dimensi tersebut. Yang kelima, jumlahkan nilai SKIJ tersebut sehingga didapatkan nilai total SERVQUAL TSQ. Yang keenam, jika terdapat N responden, maka nilai TSQ dengan N untuk mendapatkan rata-rata nilai SERVQUAL TSQ. Nilai inilah yang mengidentifikasi memuaskan atau tidaknya kualitas jasa yang diberikan penyedia jasa kepada pelanggannya. Kualitas pelayanan bisa dikatakan memuaskan jika nilai tersebut bernilai sama dengan 0 dan sangat memuaskan jika nilai bernilai positif. Sedangkan bila nilai negatif dikatakan tidak memuaskan. Yang ketiga, studi kasus, latar belakang hasil pembahasan kesimpulan. Contoh studi kasus. Kualitas pelayan jasa jurusan manajemen bisnis ITS, permasalahan yang ditemukan adalah belum diketahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan mahasiswa sebagai pelanggan internal. Oleh karena itu, penting menganalisis kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan mahasiswa dan mengetahui atribut layanan serta upaya peningkatan kualitas apa yang perlu diprioritaskan pada jurusan manajemen bisnis. Untuk pembahasannya diperoleh 50 atribut pelayanan sementara sebagai berikut. Untuk uji validitas. Atribut sementara disebarkan kepada 30 responden. Uji validitas dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik korelasi dan teknik analisis faktor. Berdasarkan perhitungan validitas dengan teknik korelasi diperoleh 3 atribut yang tidak valid karena R hitungannya kurang dari 0,361. Tiga item tersebut adalah X3, X46, dan X47. Sedangkan berdasarkan perhitungan validitas dengan teknik analisis faktor dengan menggunakan SPSS 21 dari 58 atribut yang ada pada kuesioner pendahuluan diperoleh 3 atribut yang tidak valid, yaitu atribut X3, X38, dan X46 karena nilai MSA lebih dari 0,5. Berikut adalah hasilnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk slide 19. Nah, uji
reliabilitasnya di sini dapat dilihat untuk Crown bahan alfanya 91, N of atomnya 58. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner pendahuluan telah reliable dan dapat digunakan sebagai input dari analisis data karena memiliki koefisien Crown Bands alfa lebih dari 0,6. Sedangkan untuk uji kecukupan datanya dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Sehingga penelitian ini berhasil mengumpulkan 87 responden untuk mengisi kuesioner data primer, sehingga nilai sebesar 87 tersebut masih masuk dalam rentang nominal 35 sampai 96, sehingga jumlah sampel yang diambil untuk penelitian dianggap sudah tercukupi. Untuk selanjutnya ada atribut 5 dimensi SQL. Nah, di sini ada dua tabel dari yang tersedia, ada kode atribut dan dimensi jaminannya. Untuk X1 fasilitas magang untuk pelatihan bagi mahasiswa, X5 konsultasi perwalian untuk pengisian FRS, X6 konsultasi kerja praktek, X7 konsultasi tugas akhir, dan seterusnya sampai X54 kecukupan kapasitas bandwidth jaringan internet. Dari daftar di atas hanya tersisa 42 atribut yang valid dan sesuai untuk masing-masing kelima dimensi server. Nah, untuk perbandingan nilai harapan dan persepsi perangkatan, populasi dari sampel penelitian ini terdiri dari 4 angkatan mahasiswa, yaitu mahasiswa angkatan 2011, 2012, 2013, dan 2014, yang memiliki perbedaan waktu atas penerimaan pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana rata-rata penilaian harapan dan persepsi perangkatan. Nah, di sini ada tabel untuk angkatan alpha, p-value harapan, keterangan, p-value persepsi, dan keterangannya. Nah, di sini untuk angkatan 2011, alpha-nya 5%, p-value harapannya 77,40%, keterangannya HO diterima. Untuk p-value persepsinya 1,1%, dan HO-nya ditolak. Untuk angkatan 2012, alpha-nya 5%, p-value harapannya 0,90%, keterangan HO ditolak. P-value persepsinya 77,60%, HO diterima sampai 2014. Hasil dari uji Z ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan penilaian harapan pada angkatan 2012 dan 2014. Hipotesis nol pada penilaian tingkat persepsi ditolak untuk hasil perhitungan dari angkatan 2011 dan 2013, dan terdapat perbedaan yang signifikan atas penilaian persepsi pada angkatan 2011 dan 2013. Perhitungan SERQUAL. Perhitungan menggunakan metode SERQUAL untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi. Pada tahapan ini akan dilakukan 5 kali perhitungan, yaitu 1 untuk perhitungan skor SERQUAL keseluruhan dan 4 sisanya untuk perhitungan skor SERQUAL mahasiswa angkatan 2011, 2012, dan 2013 dan 2014. Pada masing-masing perhitungan ditambahkan nilai rata-rata persepsi, rata-rata harapan, gap atribut, gap dimensi, dan gap keseluruhan. Nah, dia ada perhitungan skor SERQUAL keseluruhan. Nah, dapat dilihat di tabel di sebelah kiri sini, terlihat bahwa keseluruhan atribut bernilai negatif yang menandakan bahwa pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi harapan mahasiswa, dengan nilai gap keseluruhan sebesar minus 0,98. Jika dibandingkan dengan gap dimensi dari keempat dimensi lainnya, dimensi bukti fisik ini memiliki nilai gap dimensi paling besar, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata keseluruhan mahasiswa manajemen bisnis merasa paling tidak puas dengan pelayanan pada dimensi bukti fisik. Ketidakpuasan tersebut terutama ditekankan pada atribut kelayakan ruang ibadah yang disediakan oleh jurusan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan skor SERQUAL mahasiswa angkatan 2011. Jadi pada tabel berikut terlihat bahwa keseluruhan atribut bernilai negatif, yang menandakan bahwa pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi harapan mahasiswa angkatan 2011, dengan nilai gap keseluruhan minus 1,302. Pada tabel berikut kita dapat mengetahui bahwa pada dimensi jaminan, atribut yang memiliki gap paling tinggi yaitu sebesar minus 1,615 adalah atribut X1. Atribut X1 yaitu atribut mengenai kerjasama dengan instansi lain guna mendapatkan fasilitas magang atau pelatihan bagi mahasiswa.
Lalu pada dimensi empati, nilai gap tertinggi sebesar minus 2,308 ada pada atribut X18, yaitu atribut mengenai kemudahan dosen dihubungi. Lalu pada dimensi daya tanggap, nilai gap tertinggi sebesar minus 2,07 terdapat pada atribut X27, yaitu atribut tentang kejelasan pemberian informasi penggantian jadwal kuliah. Selanjutnya, pada dimensi keandalan, nilai gap tertinggi sebesar minus 2 terdapat pada atribut X34. Lalu pada dimensi bukti fisik, nilai gap tertinggi sebesar minus 2 terdapat pada atribut X48. Jika dibandingkan dengan gap dimensi dari keempat dimensi lainnya, dimensi daya tanggap ini memiliki nilai gap dimensi yang paling besar. Selanjutnya, perhitungan skor SafeQual mahasiswa angkatan 2012. Pada tabel berikut terlihat bahwa keseluruhan atribut bernilai negatif yang menandakan bahwa pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi harapan mahasiswa angkatan 2012 dengan nilai gap keseluruhan sebesar minus 1,201. Pada tabel berikut, kita dapat mengetahui bahwa pada dimensi jaminan, atribut yang memiliki gap paling tinggi yaitu sebesar minus 1,619 adalah atribut X1, yaitu atribut fasilitas magang atau pelatihan bagi mahasiswa. Lalu pada dimensi empati, nilai gap tertinggi sebesar minus 1,524 ada pada atribut X22, yaitu atribut mengenai pengaturan jadwal kuliah. Lalu pada dimensi ketiga, ada dimensi daya tanggap. Nilai gap tertinggi sebesar minus 1,524 terdapat pada atribut X25, yaitu atribut tentang dukungan pengaplikasian teori dan hasil penelitian di lapangan. Selanjutnya pada dimensi keandalan, gap tertinggi yang dimiliki oleh dimensi keandalan adalah X33 dengan gap sebesar minus 1,476. Atribut X33 ini berisi tentang atribut materi ajar dosen sesuai dengan perkembangan bisnis, sains, dan teknologi. Pada dimensi bukti fisik, gap tertinggi yang dimiliki sebesar minus 2 merupakan atribut X46, yaitu tentang kelayakan ruang ibadah. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa rata-rata mahasiswa angkatan 2012 merasa paling tidak puas dengan dimensi bukti fisik, yaitu tentang kelayakan ruang ibadah. Selanjutnya, perhitungan skor SafeQual mahasiswa angkatan 2013. Pada tabel berikut terlihat bahwa keseluruhan atribut bernilai negatif yang menandakan bahwa pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi harapan mahasiswa angkatan 2013. Dengan nilai gap keseluruhan didapatkan sebesar minus 0,892. Pada tabel berikut, kita dapat mengetahui bahwa pada dimensi jaminan, atribut yang memiliki gap paling tinggi yaitu sebesar minus 1 adalah atribut X1, yaitu atribut mengenai kerjasama dengan instansi lain guna mendapatkan fasilitas magang atau pelatihan bagi mahasiswa. Lalu pada dimensi empati, nilai gap tertinggi sebesar minus 1,063 ada pada atribut X15, yaitu atribut mengenai beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Lalu pada dimensi ketiga adalah dimensi daya tanggap. Nilai gap tertinggi sebesar minus 0,969 terdapat pada atribut X27, yaitu atribut tentang kejelasan pemberian informasi penggantian jadwal kuliah. Lalu pada dimensi berikutnya adalah dimensi keandalan. Gap tertinggi yang dimiliki oleh dimensi keandalan adalah atribut X40 dengan gap sebesar minus 1,125. Atribut X40 ini berisi tentang atribut pembaharuan data di website resmi manajemen bisnis ITS. Lalu pada dimensi bukti fisik, gap tertinggi yang dimilikinya sebesar minus 1,781 adalah atribut X48, yaitu tentang kelayakan toilet. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa rata-rata mahasiswa angkatan 2013 merasa paling tidak puas dengan dimensi bukti fisik. Selanjutnya, perhitungan skor SafeQual mahasiswa angkatan 2014. Pada tabel berikut terlihat bahwa keseluruhan atribut bernilai negatif. Hal ini
menandakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak manajemen jurusan belum mampu memenuhi harapan mahasiswa angkatan 2014. Dengan hasil perhitungan gap keseluruhan dari mahasiswa angkatan 2014 ini diperoleh sebesar minus 0,724. Dari tabel berikut, kita dapat mengetahui bahwa pada dimensi jaminan, atribut yang memiliki gap paling tinggi dengan hasil perhitungan sebesar minus 1,286 adalah atribut X7. Atribut X7 ini merupakan atribut mengenai konsultasi tugas akhir. Lalu pada dimensi empati, nilai gap tertinggi sebesar minus 1,095 ada pada atribut X18 yaitu atribut mengenai kemudahan dosen dihubungi. Lalu dimensi ketiga adalah dimensi daya tanggap. Nilai gap tertinggi sebesar minus 0,952 terdapat pada atribut X31, yaitu atribut tentang ketersediaan informasi mengenai prosedur, tata cara, dan persyaratan pelayanan administrasi. Pada dimensi keandalan, gap tertinggi yang dimiliki oleh dimensi keandalan adalah X33 dengan gap sebesar minus 0,857. Atribut X33 ini berisi tentang atribut materi ajar dosen sesuai dengan perkembangan bisnis, sains, dan teknologi. Lalu pada dimensi bukti fisik, gap tertinggi yang dimilikinya sebesar minus 1,333 merupakan atribut X46 dan X47. Atribut X46 yaitu tentang kelayakan ruang ibadah dan atribut X47 merupakan kelayakan tempat parkir. Berdasarkan analisis diketahui bahwa rata-rata mahasiswa angkatan 2014 merasa paling tidak puas dengan dimensi jaminan. Jadi berikut adalah tabel perbandingan dari perhitungan skor SEFQUAL dari masing-masing angkatan. Pada 2011, merupakan angkatan yang paling tidak puas dengan pelayanan pada dimensi empati, keandalan, dan bukti fisik. Lalu pada angkatan 2012 dan 2013, merupakan angkatan yang merasa paling tidak puas dengan dimensi bukti fisik. Lalu pada angkatan 2014, merupakan angkatan yang paling tidak puas dengan pelayanan pada dimensi jaminan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angkatan 2011, 2012, dan 2013 memiliki gap dimensi tertinggi untuk dimensi bukti fisik jika dibandingkan dengan keempat gap dimensi lainnya. Dapat diketahui juga bahwa skor SEFQUAL total terbesar dimiliki oleh mahasiswa angkatan 2011, sehingga mahasiswa yang merasa paling tidak puas dengan pelayanan jurusan adalah mahasiswa angkatan 2011. Hal tersebut dikarenakan angkatan 2011 merupakan angkatan pertama yang menerima pelayanan dari jurusan manajemen bisnis. Kemudian, nilai skor SEFQUAL total untuk tiap angkatan terlihat menurun secara berurutan, mulai dari angkatan 2011 dengan skor minus 1,302, lalu angkatan 2012 dengan skor minus 1,202, kemudian dilanjutkan dengan angkatan 2013 dengan skor minus 0,893, dan angkatan 2014 dengan skor minus 0,724. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan jurusan manajemen bisnis meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat kesenjangan antara persepsi dan harapan yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa meningkat dari tahun ke tahun. Demikian untuk penjelasan mengenai teori dan juga contoh studi kasus dari pengendalian dan penjaminan mutu teknik SEFQUAL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.